Jadi saya bacakan ini ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 8. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 8. Saya tadi bilang, setiap kali melakukan sesuatu, melakukan pelayanan, bahkan kalau saya berdiri di sini atau apapun yang saya mau lakukan, saya selalu punya kepastian itu. Saya selalu punya keyakinan itu. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan kuat. Saya akan teriak kalau perlu. Saya akan tekunya itu. Karena kenapa? Dulu saya senang sekali membaca buku. Lalu ada satu buku, dia bilang gini, saya sudah pernah katakan ini tapi saya mau katakan lagi. Kalau engkau berkhotbahlah seolah-olah besok engkau mati, dan kamu tidak punya waktu lagi untuk mengatakan itu. Katakan dengan kokoh, dengan kuat, karena mungkin besok engkau mati. Yang berikut dia bilang gini dalam buku itu, kalau engkau mau menyampaikan firman Tuhan, bilang pada Tuhan, Tuhan kasihilah jemaatmu melalui saya. Kasihilah jemaatmu melalui saya saat ini. Dan itu selalu saya ingat. Saya harap setiap pengajar sekolah minggu atau apapun yang mau dilakukan di sini, pikirkan itu. Kita harus sampaikan firman Tuhan itu dengan keyakinan yang kuat. Harus punya keyakinan yang kuat. Itu yang Paulus selalu katakan. Dia katakan di kitab Roma dan sekarang dia katakan di sini. Aku menyampaikan dengan kekuatan Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Tentang apa? Tentang Injil, bukan tentang yang lain. Kalau di sini kalau saudara lihat apa yang dilakukan oleh Paulus, Timotius dan Silas kepada jemaat di Tesalonika adalah bagaimana dia mengatakan kepada mereka bahwa saya bangga kepadamu, saya selalu bersyukur pada Tuhan kalau ingat kamu dalam doa. Jadi setiap kali dia menyampaikan doa, dia akan sampaikan dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih untuk jemaatmu di Tesalonika. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, saya bersyukur, kami ada Paulus, Timotius dan Silas, Silvanus. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 17, itu kisah pertama mereka bertemu, yaitu kalau saudara lihat di situ, dia Paulus itu di ayat yang ke-1 Kisah Rasul 17, mereka tiba di Tesalonika. Di situ ada rumah ibadat orang Yahudi. Ada rumah ibadat orang Yahudi. Lalu dia datang ke rumah ibadat itu 3 kali, berarti ada 3 minggu ya, 3 kali hari Sabat. Dan apa yang dia bicarakan di sana? Dia bicara tentang Mesias, karena itu di rumah ibadat orang Yahudi. Sebenarnya dari sini kita akan belajar gini. Sebenarnya kalau langsung kita mau aplikasi, ternyata kalau kita mau menginjil mesti ada strategi. Nah yang Paulus lakukan, dia nggak bilang begini, karena saya rasul untuk orang bukan Yahudi, jadi saya nggak perlu orang Yahudi. Ternyata tidak. Karena saya bawa Injil anugerah, maka saya nggak perlu tentang Mesias. Ternyata tidak. Kenapa? Karena dia datang ke rumah ibadat orang Yahudi dan menjelaskan tentang Mesias. Dia datang dan bicara tentang Mesias. Yang marah siapa? Yang marah orang Yahudi. Ayat 5 itu, orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Padahal dia sedang menjelaskan tentang Mesias. Yang Mesias itu adalah Yesus, yang sekarang adalah juru selamat dunia. Saudara lihat titiknya di mana dia mulai, di rumah ibadat tentang Mesias, dan dia bilang ke seluruh dunia. Itu strategi dalam pelayanan Paulus.
Itu misi, strategi misi namanya. Nanti kita akan bicara berikut itu di PA ini kayaknya mesti dibicarakan ya. Jadi dia tidak abaikan itu. Dia tidak abaikan itu. Kalau saudara perhatikan ini. Tetapi mereka menjadi kesusah hidup. Jemaat Tesalonika kesulitan hidup, tapi mereka bertahan. Kalau saudara baca dalam 1 Tesalonika pasal 1 ini, dalam penindasan yang berat kamu menerima firman itu. Jadi mereka tidak terima firman dalam keadaan nyaman. Tidak, tapi mereka dalam penindasan yang berat, dalam masalah. Oleh orang-orang Yahudi, oleh orang bukan Yahudi, situasi hidup mereka sangat sulit. Itu kota besar Tesalonika, kota besar. Mereka kesulitan hidup, tapi mereka menerima firman dengan di sini dibilang mereka dalam penindasan mereka menerima firman dengan sukacita. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, yang dia sampaikan adalah Injil. Injil itu tentang Mesias mati dan bangkit. Dia gunakan kata Mesias loh. Padahal Mesias itu yang diurapi di Israel kan, nabi, imam dan raja. Tapi dia bilang Mesias itu sudah mati dan bangkit. Sekarang dia adalah raja bagi seluruh manusia. Dia adalah juru selamat bagi semua. Dia bicara tentang Yesus mati dan bangkit. Itu Injil. Bukan sesuatu yang menyenangkan kuping, bukan begini. Karena kamu ini menderita, ya, jangan takut. Satu waktu nanti Tuhan akan hibur engkau. Tadi kesaksian, wah sudah umur sekian masih bisa bekerja. Ya saya hebat sekali, ya, semua bapak-bapak ya. Selalu Tuhan beri kita pekerjaan walaupun kita kadang-kala bilang Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Anak-anak masih sekolah ini, ada yang mau SMA, ada yang mau SMP, ada yang mau kuliah, bagaimana ini Tuhan? Nah paling enak kan kalau pendeta bilang begini, jangan takut Pak, Tuhan berkati. Tapi itu kan sudah didengar di mana-mana. Nggak usah di sini, dimanapun saudara akan dengar ketika bilang jangan takut Tuhan berkati engkau, karena Tuhan itu selalu memberkati. Paulus tidak bicara itu. Paulus tidak membuat kuping itu enak. Enggak. Paulus bicara tentang hati yang kosong harus diisi oleh Tuhan Yesus. Dia berbicara tentang mengisi hati, mengisi kepala, mengisi hidup dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya di bawah dibilang kamu telah menjadi orang yang mengikuti kami. Sebenarnya kata itu sama dengan kata peniru. Kalian meniru, kalau saya gini kalian juga begini, kalau saya begini kalian juga begini, kan gitu. Itu peniru namanya. Itu yang dibilang mengikuti kami, meniru apa yang kami lakukan. Yang kami lakukan meniru apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan. Nah, kalau di dalam sini Injil, kan saya sudah bilang tadi, ketika dia bilang gini, Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Itu Injil. Jangan dikira kalau saudara cuma bicara Injil sederhana saja, bilang Yesus mengasihimu karena dia mengampuni dosamu. Jangan dikira itu cuma biasa-biasa. Itu, kalau menurut Paulus, bukan kata-kata saja, tetapi kekuatan oleh Roh Kudus. Saudara tahu kekuatan Roh Kudus? Coba saudara baca di Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang kan? Saudara bayangkan itu, dia menguasai itu alam raya, Roh Allah itu. Ya, bayangkan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus seperti apa? Saudara ingat Ananias dan Safira? Salah ngomong, nipu, mati. Kekuatan Roh Kudus itu nggak bisa dibayangkan. Kalau cuma meledak dinamit, itu dunami yang kata gitu, kuasa itu peng gitu meledak. Ini lebih dari itu. Itu Roh Kudus. Dia bisa merubah hati yang hitam jadi bersih. Dia bisa merubah hati yang hancur jadi suci, jadi kudus. Hati yang hancur, hati yang rusak bisa dibenarin oleh Roh Kudus. Operasinya cuma sekejap, paf, jadi. Tetapi itu harus dari Injil. Tentang Injil. Nah, saya bilang tadi, Injil itu tentang Yesus mati dan bangkit. Mesias sudah mati dan bangkit, dia bilang kepada orang Yahudi. Dan banyak orang Yahudi menjadi percaya, tapi juga banyak yang menolak. Oke. Sekarang saudara ingat tentang Injil. Begini itu Injil. Menurut Paulus di sini, sebab Injil yang kami beritakan kepadamu bukan dengan kata-kata saja.
Ya, jadi kalau juga saudara baca di bagian di bawah, di bagian lain dari firman Tuhan, Paulus selalu bilang Injilku, Injil yang kami beritakan. Maksudnya apa ya? Apa yang dimaksud dengan dalam teologi kita? Suka begitu? Paulus itu berbeda dengan yang lain karena Paulus bilang Injilku. Kalau yang ini Injil kerajaan, kalau Paulus bilang Injilku. Injilku itu cuma Injil Paulus. Saudara mau bilang ke saudara apa artinya dari Injilku itu? Bukan cuma soal doktrin tadi, tapi sebenarnya Injilku adalah Injil itu menyatu dalam hidup Paulus. Seperti akhirnya bisa jadi begini, apa yang dia sampaikan dari hidupnya itulah Injil. Jadi semua hidupnya dikuasai oleh Tuhan Yesus. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga orang bisa lihat Injil itu di mana? Di Paulus. Kalau dia bicara tentang Yesus. Kalau dia hidup menggambarkan Yesus yang tadi saya bilang peniru. Dia meniru apa yang Yesus lakukan. Jadi Injil bagi Paulus adalah menyatu dalam hidupnya. Itu Injil. Injil Paulus. Paulus memberitakan Injil karena Injil itu adalah hidupnya. Dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan itu selalu berhubungan dengan Injil. Coba saudara bayangkan bagaimana ya itu ya. Bagaimana hidup Paulus ya? Bagaimana ya? Semua yang dia lakukan, dia mau ke pasar ke, dia mau kemana ke, yang ada dalam hidupnya, dia memakai baju Injil, hatinya Injil, sepatunya Injil, semua tentang Injil. Itu yang dimaksud dengan Injilku. Bukan cuma Injil yang disampaikan kepada Paulus, bukan, tapi hidupnya seluruhnya. Ini kalau dipakai minyak wangi dari atas sampai bawah, Injil semua itu. Minyak wanginya mereknya Injil. Mandi, kalau mandi airnya mereknya Injil. Enggak ada air pakai merek ya. Air itu Injil. Dia makan itu Injil. Semua yang dia lakukan Injil. Sehingga kalau saudara perhatikan dalam hidupnya, tidak ada satu detik pun dia meninggalkan Tuhan. Makanya dia berani sekali bilang di sini, kamu telah menjadi teladan. Kamu telah lihat apa yang kami lakukan. Kenapa? Oh, kalau kita punya hamba Tuhan seperti itu ya, saudara ya. Kalau kita punya hamba Tuhan, punya pendeta seperti Paulus, semua yang dia lakukan Injil. Jangan kayak Sonny Roland Pontolawoka. Kadang-kadang kelihatan balapis aja. Cuma kelihatan kayak cakalang suwir gitu ya. Kadang-kadang kelihatan, ini orang ini kayaknya memang gak cocok ini jadi pendeta ini. Ini orang ini ya. Iya kan? Kadang-kadang kalau anak saya sudah bilang, Pak, harus kelihatan pendeta, Pak. Emang ini nggak kelihatan? Enggak lah. Itu kelihatan kayak Papo. Papo itu nama panggilan saya di antara teman-teman saya. Kelihatan pendeta lah, dikit-dikit. Bicara ada ini sedikit lah, ada wibawa. Bagaimana wibawa? Atas mau saya, kalau wibawa susah dijinjing-jinjing. Semua tentang Injil. Paulus itu Injil. Injilku, hidupnya, bagian hidupnya adalah Injil. Nah itu Paulus. Lalu kita mulai berpikir sekarang kan, aduh, bagaimana ya mengikuti itu? Bagaimana ya kita selalu bilang, saudara tahu nggak, Rasul kami adalah Rasul Paulus. Karena dia bilang ikutilah teladanku, karena aku mengikuti teladan Kristus. Lalu kita ikut Paulus. Paulus bilang menjadi peniru, mirip persis sama. Itu teladan di sini. Mirip sama, tidak ada tempat yang keluar, sama. Nah loh, bagaimana kita? Ada yang mau bangga jadi pengikut Paulus? Pasti hari ini ke orang Manado bilang but-but. Wow, gimana ya? Tapi Paulus, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia bilang Injil itu? Ya, ini maaf ini. Nanti saudara cari di kamus mana lah. Ya, saya nggak mau pakai kata evangelion. Nggak, saudara cari aja, banyak kok itu. Bukan cuma kabar baik bagi Paulus, tapi itu bagian hidupnya. Dan yang paling penting saudara, Injil itu adalah, saudara pernah dengar kata dalam teologi itu namanya transenden, di jauh sana, nggak bisa disentuh. Tuhan itu transenden, maksudnya Tuhan itu nggak bisa disentuh oleh apapun, nggak bisa dicapai. Itu Tuhan. Kalau bisa dicapai bukan Tuhan, itu berarti teman, saudara, dia nggak bisa. Itu Tuhan transenden. Tapi bagian lain dalam teologi ada kata imanen. Imanen, dia ada di sini. Dia yang jauh di sana bisa datang di sini. Itu Tuhan.
dengan apa yang dia sampaikan saja. Nah, tentang Injil itu seperti ini. Kalau saudara memberitakan Injil atau saudara mau mengerti tentang Injil, Injil itu adalah, kalau kita bicara tentang Yesus mati dan bangkit, Yesus sedang ada di mana waktu itu? Kalau kita bertemu dengan satu orang, kita panggil, sini Bapak, atau kita ketemu dengan seorang, Pak, boleh nggak saya bicara sedikit? Saya mau bicara dengan Bapak tentang Tuhan yang mengasihi Bapak. Yang saya maksud itu Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Ya kan? Bilang itu mengasihi Bapak karena dia sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa Bapak kalau Bapak merasa berdosa. Waktu itu kan kita bicara tentang Injil ya. Pertanyaan saya adalah supaya ngerti tentang Injil ini ya. Tuhan ada di mana waktu kita bicara itu? Di jauh sana? Waktu kita bicara tentang Injil, Tuhan ada di mana? Ada di sana? Tidak, dia ada di sini. Jadi pemberitaan Injil itu, atau kalau kita bicara tentang Injil, itu adalah kehadiran Tuhan. Tuhan ada di sini kalau kita bicara Injil, bukan di jauh sana. Jadi itu sebabnya Paulus bilang, dia ada di dalam aku. Saya bilang tadi, itu bagian dari hidup Paulus, karena setiap kali dia bicara tentang Tuhan, dia tahu Tuhan ada di sini sekarang. Apa itu namanya? Immanuel, ya. Allah hadir di sini, Allah beserta kita. Sehingga tidak harusnya orang itu senang memberitakan Injil karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kita bicara tentang Tuhan, bukan Tuhan yang ada di sana, bukan Tuhan yang jauh. Kita bicara tentang Tuhan dalam memberitakan Injil, bukan Tuhan jauh, tapi dia ada di sini sekarang. Bahkan kita bisa bilang ke Bapak itu, Bapak tahu nggak? Dia ada di sini sekarang, sedang menunggu Bapak. Apakah Bapak mau percaya apa yang dia katakan atau tidak? Walaupun memang ada orang anugerah juga bilang jangan menggunakan Wahyu 3:20. Memang tidak menggunakan Wahyu 3:20, tapi bilang ke dia, Tuhan ada di sini sekarang. Mana teologianya di Paulus? Nggak ketemu, saudara cari di sini nggak ada. Tapi itu udah arti kata Tuhan yang tadi saya bilang imanen, yang ada di sini. Udah kayak kuliah di STAM ini. Mari kita bicara praktis saja kalau gitu. Soalnya saudara sudah jam 10:30 lagi, sudah ada yang begini, tapi ada yang sampai ini Pak Sony ngomong apa gitu, ngomong apa, ada yang sampai kepala udah lihat, tapi nggak ngerti sebenarnya. Nggak usah ngerti terlalu panjang. Begini ya, saya ringkas saja. Injil itu adalah berita sukacita kan, bukan enak di kuping, sukacita karena nanti masuk surga kan itu. Injil itu menurut Paulus adalah keyakinan yang kokoh, harus yakin banget. Kalau orang memberitakan Injil lalu tidak yakin apa yang dia mau sampaikannya, apa? Yakin apa? Yakin Yesus sudah clear, sudah selesai mengerjakan keselamatan bagi manusia. Yang berikut, yakin bahwa dia itu adalah bagian hidup saya. Dia ada dalam hidup saya, itu Yesus ada di sini. Sehingga kalau saya bicara tentang Injil, dia ada di sini sekarang. Dia bukan di jauh sana. Jadi kita nggak bicara tentang Tuhan yang ada di jauh. Kita tidak bicara tentang Bapak percaya Tuhan Yesus, dia di jauh sana. Tahu nggak? Dia di jauh sana. Ada di surga dia. Iya benar. Tapi dia ada di sini sekarang. Sedang ada di samping Bapak, sedang ada di samping Ibu, sedang ada di samping kita sekarang ini. Karena kalau dia mengasihi, dia tidak mengasihi dari jauh. Walaupun dia dapat mengasihi dari jauh, tapi dia mengasihi di sini sekarang, dekat denganmu, di hatimu. Sehingga dia bilang, Paulus bilang, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dan dia akan tinggal dalam hatimu. Nah, jangan bilang begitu kalau menginjil, katanya orang anugerah. Kan nggak ada ayatnya, tinggal dalam hati. Ada Pak, bait Allah kamu kan? Ya kan? Percaya dalam hati. Ada di sini Tuhan, itu Injil. Itu sebabnya dibilang ini, dengan kekuatan Roh Kudus. Waduh, dahsyat itu Roh Kudus, saudara. Dia bisa mengubah hati yang keras seperti batu. Dia bisa mengubah. Itu Roh Kudus. Kenapa kita kalau menginjil kita berdoa dulu, Tuhan tolong saya mau bicara tentang Injil. Kuasailah hamba-Mu, kuasailah orang ini, biar dia dapat melembutkan hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suka berdoa begitu kan kalau menginjil kan? Lembutkan hatinya ya Tuhan, karena Roh Kudus akan melembutkan hatinya. Dengan keyakinan yang kokoh, kekuatan Roh Kudus, kepastian yang kokoh. Kalau saya mau sampaikan ini, pasti. Itu Injil.
Dan Paulus bilang, kamu telah menerima dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita, coba tolong pikirkan sekarang. Pada waktu saudara menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, waktu saudara berdoa kepada Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa, saya akan binasa. Tapi terima kasih karena Engkau mengampuni segala dosa saya. Kalau di kita kan suka begitu ya. Lalu kita akan bilang begini, ampuni semua dosa saya Tuhan dan tinggal dalam hati saya. Lalu setelah kita menginjil, kita tanya ke orang itu, nak, sudah berdoa terima Tuhan Yesus? Sudah. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Kita akan bilang ada di dalam hati. Begitu kalau kita menginjil. Pernah nggak saudara berdoa seperti itu? Karena nggak bisa mau bicara itu ke orang kalau kita belum punya itu kan. Pernah nggak saudara di sini pernah berdoa, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, terima kasih untuk pengampunan dari Tuhan, atau bilang, Tuhan ampunilah saya. Pernah saudara bilang itu? Lalu tinggal dalam hati saya, sucikan saya, jadikan saya baru. Pernah berdoa itu? Kalau belum pernah berdoa, saudara nggak bisa menyampaikan Injil dengan keyakinan yang kokoh. Nggak bisa, karena belum alami kan. Belum bisa menyampaikan Injil karena belum menjadi bagian dalam hidup kan. Belum bisa menyampaikan Injil karena belum bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kan. Semoga saudara melakukan ini sekarang. Bilang pada Tuhan, kalau belum pernah mengatakan, Tuhan, saya orang berdosa, tapi terima kasih Engkau mengampuni dosa saya. Kalau saudara sudah pernah melakukan itu, tanya begini dalam hati saudara, apakah saudara merasakan sukacita ketika saudara menjadi orang percaya? Pasti senang kan? Saya waktu itu, waktu terima Yesus itu bersujud pulang dari pro namanya, pulang lalu sampai di rumah saya bertelut di tempat tidur, mama saya lagi nyapu lalu dia pukul pakai sapu. Makanya tuh kalau pulang yang sampai, padahal saya lagi mau berdoa terima Yesus, nggak jadi waktu itu. Saya sudah sujud mau begini, Tuhan Yesus terima kasih, karena saya lihat teman-teman, saya lihat Pak Harol, mereka itu sujud begitu, saya juga bisa. Tapi mama saya lagi nyapu, dia pukul, berdiri, makanya saya mau berdoa terima Yesus, nggak jadi karena dipukul sama mama saya dengan sapu. Saya tunggu dia keluar baru saya berdoa, Tuhan tinggal dalam hati saya. Saya dengar tadi malam khotbah teman-teman, mereka bilang mesti percaya, saya percaya Tuhan, ampuni saya, jadikan saya baru. Saudara tahu nggak, setelah saya bilang begitu, saya bilang tinggal dalam hati saya. Saya nggak tahu saudara, tapi saya keluar dari kamar, saya lihat semuanya jadi baru. Saya rasa saya kayak melayang gitu. Saya akan ke surga Tuhan, saya akan tinggal di surga sekarang. Saya akan pergi, saya tidak pernah takut lagi mau mati, karena saya akan ke surga. Karena saya sudah terima Tuhan Yesus dalam hati saya. Saya lihat sangat indah hidup saya. Saya lihat sangat indah. Saya tahu masa depan saya bersama-sama dengan Tuhan. Saya tahu kalau saya melayani Tuhan, Tuhan akan berkati. Nggak mungkin Tuhan tidak berkati, karena Tuhan ada di bersama-sama dengan saya. Saya lihat dunia begitu indah. Beberapa saat kemudian baru saya bilang kepada mama saya, beberapa waktu saya bilang, saya mau jadi hamba Tuhan. Itu sama dengan yang Pak Onal baru bilang tadi. Orang tuanya berharap menjadi seperti itu. Saya mau jadi hamba Tuhan. Saudara pernah mengalami sukacita pada waktu saudara pertama kali percaya Tuhan Yesus? Atau biasa-biasa aja? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubah. Dulu saya pemarahnya setengah mati, udah setengah mati. Kalau ini begini, marah, dengki, benci, apa ya? Suka sekali yang kotor, kata-kata kotor. Pokoknya suka begitu. Semua yang jorok-jorok ada di hidup saya. Dan saya merasa biasa saja. Saudara tahu ketika ada Roh Kudus, keyakinan yang kokoh dibaharui oleh Roh Kudus, apa yang terjadi ketika percaya pada Injil? Roh Kudus akan buang semua yang jelek itu kan? Coba lihat di Galatia pasal 5 aja kan? Apa segala macam tuh dosa-dosa itu kan, ini sampah ini. Saya nggak mau. Tidak. Bahkan bukan kita tidak mau. Kenapa tidak tiba-tiba berubah ya itu hati ya? Kenapa lebih suka berdoa? Kenapa lebih suka membantu saudara seiman? Kenapa lebih suka melihat dunia dengan, aduh nanti dia masuk neraka, saya mesti injili dia. Sampai tidak pernah akan capek. Kalau orang yang punya Yesus itu akan meninggalkan yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba, kan gitu. Dikerjakan oleh siapa? Kita yang berusaha berubah. Ya kalau intermittent boleh lah. Saya nggak mau makan satu hari ini. Ini saya lagi pikir intermittent ini hari ini. Cuma setelah saya baca ada yang ulang tahun nih. Berapa ini? 1, 2, banyak ini. Nggak jadi intermittent ini.
nggak perlu apa-apa itu intermiten itu. Jangan karena saya bilang begini langsung undang ya, nggak usah undang, nggak apa-apa. Kan ini cuma ngomong di khotbah. Kalau saudara tersinggung kan dosa, jangan sampai tersinggung ya. Oke. Siapa yang merubah? Roh Kudus yang merubah. Roh Kudus yang merubah kita. Coba. Kadang-kala kita tiba-tiba kita, aduh salah saya ya Tuhan. Aduh padahal saya udah sama Tuhan. Orang kayak begitu. Aduh. Apalagi itu Stanley. Alias ending. Orang itu. Dia bayangkan dia bawa mobil kencang banget waktu ke Bontang itu. Tuhan. Kalau nggak ingat anaknya. Suka begitu? Masih ada itu? Aduh, saya kalau lihat Pak Michael, kalau nggak ingat Saneta, waduh, saya kalau ingat sayang Oma Lena bilang mutasi Pak Sony kalau sudah menikah. Masih ada itu? Kalau masih ada cek. Mungkin Roh Kudus belum ubah kali hati kita ya. Ya. Mungkin belum kali ya. Makanya waktu pertama saya berdiri di situ saya mau cerita yang nyanyi sini Pak Ibu Meme itu lagu tadi. Saya kaget, orang di sini suka juga lagu itu. Tapi saya ini cuma nyanyi satu kali sudah itu enggak ini karena Pak Dos sudah enggak main lagi. Tapi setelah saya pergi ke BDS lalu mereka nyanyi saya ya iya ini dia. Cuma pakai bahasa Indonesia jadi saya kasih kalau nggak salah ku cinta kau gitu ya Ibu Ati ya. Oh gitu. Oh ya. Masih ada hal-hal yang tadi Alkitab bilang apa? Buanglah semua tentang apa? Nanti baca ya. Tanggalkanlah ya. Kalau masih ada kita mesti mikir. Kalau saya mau sampaikan Injil Yesus ada bersama saya, ya adalah. Saudara baca renungan minggu kemarin tentang siapa? Tentang Bileam kan dan Balak kan? Yang di grup jemaat kan? Ya kan? Ibu Yosi bilang, kenapa kamu tulis ini? Bukan, itu urutannya. Saya nggak pilih-pilih urutannya kayak gitu. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya dan bergema. Itu tadi itu. Kamu telah menjadi teladan. Kamu telah membuat firman Tuhan bergema. Di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Masih ingat minggu lalu saya katakan pada saudara. Saya berharap para pelayan yang pernah melayani sini akan bilang begini, lihat dong Solafide Balikpapan. Ya kan? Lihat mereka, Tuhan berkati mereka, itu yang saya inginkan. Dikatakan oleh para pelayan-pelayan yang pernah melayani di sini. Mereka akan bilang, lihat Solafide Balikpapan, Tuhan berkati kan? Di mana saya belajar itu? Saya belajar dari sini. Semoga ada orang-orang yang akan bilang begitu. Tapi Paulus malah nggak bilang itu loh. Paulus bilang, saya nggak perlu bilang apa-apa. Karena kamu sudah dengar kan? Mereka tidak hanya menginjil, tapi Injil itu adalah bagian hidup mereka. Karena dikuasai oleh Roh Kudus. Itu jemaat Tesalonika. Ya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Tidak mudah itu ya, menjadi teladan. Saya paling takut kalau sekolah minggu. Mungkin kalau ibu-ibu, kalau saya salah, ibu-ibu, bapak-bapak nggak pernah bilang, Pak Sony katanya begitu. Katanya Pak Sony bilang begini, nyatanya begini. Tapi kalau sekolah minggu mereka langsung ngomong loh. Waktu ada kue, saya pegang kan, ayo ini kue makan. Saya begini terus ada yang bilang, nah nggak berdoa kan? Bayangkan saya, terima kasih Tuhan. Ini lagi doa, terima kasih Tuhan untuk makanan minuman. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Itu blak namanya kalau orang. Saya bilang, iya kan? Susah kan jadi teladan? Kadang-kala hati-hati saudara. Pemuda kita bahkan cara berpakaian kita mereka tiru. Iya kan? Ini ikut-ikutan ada pakai hitam semua pakai hitam. Cuma saya nggak mau, saya tampil sendiri kuning.
sampai gaya jalan. Coba saudara perhatikan, nanti mereka ini akan terbentuk cara kita berdoa, mereka akan lihat. Saya sudah latihan setengah mati ini, tapi minggu depan saya akan usahakan. Kalau saya mau berdoa, saya mau bertelut di situ. Saya sudah coba-coba di rumah, mulai nggak sakit. Saya harus bertelut. Saya berharap orang-orang juga bertelut. Ikut Pak Sony? Bukan itu. Tapi saya lagi mau tunjukin, lagi mau bilang ini, enak banget kalau kita bertelut dan bilang pada Tuhan kan. Coba kalau saudara lagi bertelut, lalu di pikiran saudara, Tuhan ada di sini sekarang, dan saya sedang bersujud di kakinya dan bilang pada Tuhan, Tuhan tolong berkati jemaatmu Tuhan. Saya ingin sekali merasakan Tuhan mengusap kepala saya dan bilang, iya Sony. Tapi kalau saya berdiri, saya seperti raja menghadap raja. Kalau saya duduk asal-asalan, ada kaki begini, kaki gitu berdoa. Bagaimana ya? Satu waktu kami ke Modo Inding. Saya, Pak Harold, Pendeta Harold dan Pendeta Jimmy Kumawal, sama ada teman kami Willy Kando namanya. Ini sebut-sebut nama ini. Lalu karena dingin sekali kan, ini orang Manado sampai di Modo Inding, tahu sendiri tuh, naik motor lagi sama Pak Harold. A100. Lalu rem, saya bilang ini masih masuk kita, ini kira-kira mau terus apa sampai di got ini? Kalau di got, kalau di jurang, sampai di Modo Inding dingin sekali. Nah, Pak Sony dulu suka sekali Sopi. Sudah lihat-lihat di warung Sopi ini. Tapi pendeta 3 ini, jadi saya tahan diri. Aduh, dingin sekali. Lalu tuan rumah kasih kopi. Nah, saya nggak bisa minum kopi. Saya cuma pegang tuh kopi, bayangkan pegang gini, nggak berasa itu. Saking dinginnya Modo Inding, nggak tahu sekarang. Dingin sekali. Nah, yang namanya Willy Kando itu karena saking bahagia dapat kopi, dia langsung mari kita berdoa. Dia duduk buka kaki, lalu ke tangannya dia taruh di atas lututnya begini. Itu ibu datang yang kasih kopi itu, diambil, bodoh, berdoa nggak nanya sopan Pak Tuhan, sopan. Kita langsung, ibu aja tahu dosa itu. Jadi bukan, saya tidak mau bilang tuh sujud itu tanda apa, saya cuma merasakan seperti itu. Kalau saya bersujud, saya merasa Tuhan ada di sini karena saya percaya itu. Saya baru katakan tadi, saya percaya Injil itu bukan hanya kekuatan Allah yang menyelamatkan, tapi bagian hidup. Saya percaya Injil itu bukan hanya kekuatan Allah yang menyelamatkan, tapi adalah bagian hidup dan kehadiran Tuhan. Sehingga apapun yang kita sedang jalani dalam hidup kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ini bekerja di tempat kerja, di sekolah, dimanapun ada Tuhan di situ. Gampang sekali ya saudara ya kalau ada Tuhan ya dengan kita. Lalu ketika kita takut, saya bisa bilang, Tuhan saya takut Tuhan. Tuhan bilang, aku jaga engkau. Kalau kita lagi khawatir, Tuhan saya khawatir Tuhan. Tuhan bilang, saya jamin hidupmu. Iya kan? Ketika kita ada sesuatu, Tuhan saya lagi nggak nyaman ini. Tuhan bilang, ada saya denganmu. Biarkan dia itu. Dia nggak bikin kamu nyaman ya. Biarkan, ada saya di sini. Kan nyaman ya hidup kita ya. Ada Tuhan di sini. Dan nanti kalau kita seperti itu, semoga orang lain mendengar tentang kita. GAA Solafide Balikpapan. Nggak perlu lagi dibilang, kamu tahu nggak, mereka bagus sekali. Tidak perlu bilang itu. Tetapi biar Tuhan yang akan menunjukkan bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Untuk anak-anak yang akan pergi kuliah, yang naik kelas, saya mau bilang, Tuhan sudah ada di sana, bahkan sebelum engkau ada di sana. Dan Tuhan akan berikan orang-orang ada di sekitarmu supaya engkau mengasihi dia. Apalagi supaya engkau bicara tentang Injil. Karena Tuhan ada di sini sekarang. Mesti punya keyakinan yang kokoh seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami